Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa, jumpa lagi dengan podcast Panwascam Mertoyudan yang pertama menghadirkan narasumber Ketua Panwascam Mertoyudan periode 2018-2019, yaitu adalah Mr. Miftahul Mujib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salim Ya, contoh lali. harus salim dulu. Ya. Ini podcast yang pertama kami dengan tajuk Adem, Awasi Demokrasi di Wilayah Mertoyudan. Terima kasih. Yang nonton Pak, jadi yang tepuk tangan ya narasumbernya. Itu ada ketua PPK loh. Menakutkan orangnya. Ya, saya ngawasi itu. Galak. Sinergi. Besok narasumber selanjutnya Bu ya. Ya. Ini tamu ini sangat istimewa sekali ya, karena Pak Mujib ini sudah 2 kali pemilu ya Pak ya? 3 3 kali pemilu? 3 kali pemilu. Pemilu tahun berapa Pak? 2009 2009 sebagai PPK. PPK. 2014 PPK ketua atau apa? waktu pertama bisa divisi. Divisi apa? Mutarlih. Mutarlih ya? Apa artinya Pak Mutarlih Pak? Mungkin pemirsa banyak belum tahu. Mutarlih, muter-muter balik-balik kan gitu. Muter-muter nggak mulai-mulai gitu ya? Iya. Pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih. Mutarlih, pemutakhiran data pemilih sebagai divisi itu. Ya, divisi. Itu ngapain Pak kerjanya Pak? Joko DPT. Joko DPS dari DP 4 Ya. sampai DPS sampai DPTB sampai DPT ya. Kita yang entry data. Entry data. Ya. Jadi karir Pak Mujib ini diawali dari PPK. Ya. PPK merupakan jajaran dari KPU. Ya. Betul. Justru karirnya diawali dari penyelenggara nggih Pak nggih? Kalau karirnya dulu di pengawas juga awal-awalnya. Pengawas Pak. Saya dulu jadi ketua KIPP. KIPP. Komite Independen Pemantau Pemilu tahun 2003 mungkin ya. Oh, Komite Independen Pemantau Pemilu 2003 KIPP. KIPP. Saya kira KIPP kerja karepe ra karepmu Nah. Pak. Bukan ya? Pokoknya ngono kuwi lah kira-kira. Ya. Jadi setelah itu 2009 baru bergabung sebagai penyelenggara di PPK. Sebagai Divisi Mutarlih. ya. Mutar data pemilih. Kemudian untuk pemilu 2014 Pak, 2014 PPK kembali juga divisi ketuanya ketuanya. juga. Ampun Tepuk tangan penonton, Mas, tepuk tangan Mas. Ayo, dadah. Terima kasih. Ini pengalamannya sangat penuh ya, penuh dosa. Pastinya penuh pengalaman Pak. Yaitu sebagai ketua PPK 2014, kemudian pemilu serentak 2018 dan 2019 sebagai ketua Panwascam. Suhu Terima kasih. suhu udara maksudnya. Suhu panas dingin. Suhu panas dingin. Ini ya, jadi langkah yang diambil Pak Mujib itu sangat tepat ya Pak, karena sebagai seorang pengawas itu harus tahu yang diawasi, penyelenggara itu bagaimana kerjanya, dan Pak Mujib sudah melakukan itu semua Pak. Pemirsa, barusan ada iklan, tapi ada iklannya nggak nih Pak? Ada. Besok yang mau sponsor boleh? Bisa dilihat di bawahnya. Ya, di bawah. Biro. Ya, ini sponsornya dari bagian dapur kami Pak. Kita lanjut bincang-bincang kita bersama Pak Miftahul Mujib. Kita mencoba berbincang lebih dalam, lebih intim lagi. Lebih apa? Wajib saja. Pak Jib saja. Cocoknya ngono. Pak Jib itu merek ya Pak? Jib. Enggak masalah. Nggak majalah ya? Nggak masalah. Ya. Nggak majalah karena koran. Kita akan berbincang lebih dalam, lebih intim lagi. Kalau lebih intim, jangan produk cedak gini loh Pak. Waduh, Pak, ya ampun, ya wis. Masuk ya. Ya, kita akan berbincang terkait kendala, tantangan menjadi Panwascam atau penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu di wilayah Mertoyudan. Yang mana Mertoyudan sendiri merupakan DPT-nya paling besar ya Pak ya. Jiwa pemilihnya paling besar, paling tinggi se-Kabupaten Magelang, tentunya mempunyai karakteristik tersendiri. Pripun iki Pak tanggapannya? Dengan apa tadi?
dan karakteristik yang lebih mengetahui dan karena wilayah masing-masing dusun itu berbeda-beda. Iya. Dusun atau desa, Pak? Nah, jadi desa ada dusun. Nah, ada berapa desa, Pak? Ada 13 desa. Ada 12 desa, 1 kelurahan. Ya, nah, itu pripun itu, Pak? Karakternya beda-beda. Ini dari teritorial dulu, Pak ya? Oh, dari teritorial sangat berbeda semua, termasuk di perumahan. Di perumahan juga sangat berbeda lagi. Antara perumahan dan perkampungan sangat beda perbedaannya juga. apa, Pak? Ya kalau dari perumahan secara kultur, secara kultur kalau di perumahan jelas karena diterogin beberapa orang dari beberapa macam yang masuk di situ. Dan pendatang lah ya. Pendatang. Banyak juga yang di situ kulturnya beda-beda semua. Iya. Ya mungkin di situ sesuai daerah asal ya, Pak. Sesuai daerah asal. Dari kultur-kultur ini dimanage sedemikian rupa, ini caranya ben warga di situ sadar tentang apa pun adanya pemilihan yang benar-benar bisa menekan demokrasi bicaranya nang kono kuwi. Nah, di situ kesulitannya untuk beri pelajaran kepada pihak kepelajaran edukasi. Nah, semacam edukasi ini kalau diberi pelajaran nanti malah gimana, Pak ya? Edukasi, Pak. Pelakuda paling kan. Iya. Ya, nah, kalau misalnya kalau ada edukasi di sana, ini yang saat ini yang terjadi justru edukasi di masyarakat. Ya. Bukan dari tenaga pemilu rata-rata ini. Rata-rata malah edukasinya dari beberapa partai yang masuk. Oh, partai sebagai peserta pemilu. Peserta pemilu justru di sana memberikan edukasi. Edukasi tentang pemilihan dari karena ada kepentingan, Pak. Nah, jelasnya juga ada kepentingan kan. Tapi ya ujung-ujungnya jelas kalau dari partai politik. Makanya harus diimbangi juga, Pak ya. Harus diimbangi edukasi dari penyelenggara, Pak. Nah, harusnya ada sosialisasi di sana. Iya. Misalnya salah satu contoh misalnya ketika masyarakat tersebut tidak masuk DPT itu gimana caranya itu kan kadang tidak jelas, kadang cuek, tapi ketika akhir pada waktu pemilihan mendekati hari H, dia ribut ketika kok nama saya masuk DPT ada. lah, itu salah satunya itu. Nah kemarin gimana kan gitu. Nah sosialisasinya pentingnya juga. Terus yang kedua, ya masalah edukasi termasuk anti money politik, kesadaran berpolitik dan lain sebagainya itu sangat penting. Oh ya, ini untuk money politik sendiri, Pak. Itu ada berapa kriteria karakter masyarakat, Pak? Beberapa karakter masyarakat. Itu masyarakat yang benar pragmatis tadi. Satu yang pragmatis. Terus yang kedua, apa tadi? Saya punya kesadaran tinggi. Pragmatis, kesadaran tinggi. Oh, yang ketiga yang acuh tak acuh. Apa jenenge? Cuek, Pak. Apa jenenge? Sebenarnya itu Basa Inggrisnya tuh luweh. Nah, luweh enak. Pemilu karepmu ora karepe gitu, Pak ya. Ana bos kene ora ya masalah kan. Iya. Pokoknya ada 3 jenis itu, Pak. Ini untuk yang pragmatis sendiri itu biasanya gimana, Pak? Kalau yang pragmatis kan jelas. Saya mau noblos, saya mau milih itu kalau ada duit. Money politik, Pak ya. Nah, jelas. Money politik. Nah, itu bisa kelihatan ketika kemarin Bawaslu ngasih stiker. Oh, stiker yang stikerisasi di. Iya, sekarang stikernya udah luntur, Pak. Oh. Iya, udah luntur stikernya. Stiker ketika dipasang di rumah-rumah itu sudah sangat mengganggu tuan rumah maupun dari politik yang mau masuk, partai politik yang mau masuk. Penghalo, Pak ya. Penghalo. Stikernya itu dianggap sebagai penghalo. Iya, nek misalnya nang sawah di sawahnya lah ada di sawah. Jadi ada keluarga anti politik masa bareng naik duit nang kene kan. Dan rata-rata yang keluarga itu juga lucu juga. Aku rasa ditempel-tempeli kuwi niki. Ngono aku ora ono sing naik duit. Kan lucu. Ada yang nolak juga, Pak. Oh, banyak yang nolak. Makanya yang nolak kemana saya catat tolong ini yang menolak untuk ditempel stiker ini catat. Nah, sebagai pengawasan kita itu loh. Itu diprioritaskan sebagai karena ada gejala, Pak ya. Jelas. Gejala tidak mau ditempeli stiker keluarga anti money politik. Nah, itu salah satunya. Oke, lanjut, Pak. Ini yang kesadaran tinggi, Pak. Tadi kan yang pragmatis yang sangat rawan dengan money politik. Sekarang yang masyarakat dengan kesadaran tinggi. Ini kriterianya gimana, Pak? Biasanya kalau kesadaran tinggi rata-rata desa-desa tersebut desa yang kebetulan ekonominya di atas rata-rata. Ekonominya di atas rata-rata warganya. Dia sudah punya calon, sudah punya pandangan, nggak dibayar pun dia tetap milih itu ya. Karena nggak punya kesadaran. Berarti kan ini kan pendidikannya juga di atas rata-rata juga, Pak ya. Nah kebetulan kemarin itu saya kan bikin kampung anti money politik di Dusun Pandian. Oh, Dusun Pandian, desa Priangan ya. Kebetulan di sebelah
di sebelah desa saya. Ya, untuk sekedar diketahui, Desa Pandaian itu ada kampung anti money politik di dusun Pandaian, Desa Dayangan, dusun Pandaian ada kampung anti money politik. Itu kemarin jadi juara berapa Pak? Nomor 3 tingkat nasional. Saat itu tingkat ketuanya adalah Pak Mujib. Iya, Pak. Saya jadi minder loh Pak ini Pak. Pulang aja. Ini dibantu sama ini Mas Chandra juga dari Kaligoro. Kebetulan kemarin masih wasdes itu. Saya jadi wasdes ya. Oh, ya kemarin saya jadi pengawas desa. Pak Mujib ketua saya. Ya sekarang yang acuh tak acuh Pak. Yang acuh tak acuh itu yang paling sulit. Untuk mengidentifikasi juga kita sulit. Kadang yang acuh tak acuh itu rata-rata pekerja dari dia seorang pekerja keras. Ya. Cuman rata-rata pekerjanya di luar daerah. Tapi yang di luar daerah juga bisa ikut milih, toh, Pak? Ya bisa. Waktu ngau kadang pulang, kadang tidak mau. Sementing bojoku ben kono ora bali. Ana plus wis ora takon gawe apa kae? Daftar form apa kae sing untuk milih di luar itu toh. Dia enggak mau. Aku sementing nyambut gawe kok pernah kono gopo. Itu banyak enggak, Pak? Persentasenya, Pak, yang acuh tak acuh? Yang acuh tak acuh ya mungkin ya tidak ada 10% lah. Dikit, Pak ya. Dikit sekali. Yang paling banyak yang pragmatis atau kesadaran tinggi, Pak? Ya kalau karena dari Bawaslu mungkin dengan adanya stiker ada Mumet di sawahnya yang di luar rumah itu ya mungkin iya. Penghalau juga. Mungkin yang money politik juga. Ya saya kira tetap ada lah. Dan saya kira sangat banyak sekali. Tapi stiker itu memberikan dampak ya, memberikan Pak? Dampak juga. Nanti saya bikin stiker lagi. Nah itu cuman yang sekarang jadi kerawanan. Jadi setelah saya selesai jadi panwas, pemilu sudah selesai semua, baru ketahuan caranya modeling ini toh. Baru ketahuan tekniknya Pak ya. Teknik partai politik untuk menyampaikan money politiknya sehingga tidak konangan sama panwas. Ya. Sudah suruh di-cut ini. Cut. Ya. Jumpa lagi dengan kami di podcast Panwaslu Mertoidan. Adem, awasi demokrasi di wilayah Mertoidan. Meskipun suasana politik panas, tetapi hati kita tetap adem. Tadi kita sudah membahas terkait dengan kriteria kultur masyarakat yang rawan dengan praktek money politik. Ya. Sekarang saya mencoba bertanya kepada Pak Mujib, bagaimana solusinya atau cara-cara kiat-kiat khusus agar bisa mencegah money politik? Pripun itu Pak? Kalau dulu kalau itu dulu waktu saya masih di sana. Ya. Masih di sana di mana Pak? Kantornya di sini Pak. Masih di Panwascam waktu kemarin. Masih Panwascam. Yang paling penting adalah kita mencoba untuk mengkomunikasikan dengan tokoh-tokoh masyarakat. Dari mulai tokoh agama, tokoh pemuda, kepala dusun, kepala desa, tokoh muda di masyarakat tersebut, jaringan birokrasi, dan lain sebagainya. Nah ini agar segera untuk menyampaikan kepada masyarakat pentingnya ini. Ya. Pentingnya anti money politik seperti apa. Nah kalau itu nggak disosialisasikan dan masyarakat, biasanya masyarakat kan di situ ada yang ditokohkan, dia takut dengan yang tokoh tersebut kan. Berarti kita harus merangkul para tokoh itu. Nah itu perlu juga. Walaupun itu juga kurang efektif juga karena nanti efektif. Karena efektifnya gini, sekarang itu kalau kemarin saya ketika setelah selesai justru tokoh-tokoh tidak tahu kalau ada money politik masuk ke kampungnya. Tapi kok bisa jebol ada di mana kan gitu. Itu yang jadi kemudian ternyata bukan hanya di tokoh juga, tapi justru yang tidak yang ditokohkan tapi bawa duit itu loh jadi permasalahan itu. Jadi kita sosialisasi tidak hanya di tokoh tapi yang tidak ditokohkan tapi bawa duit. Nah, itu yang jadi permasalahan. Ditangkap aja Pak itu Pak. Nah, ya itu kita carinya yang sangat sulit. Kemarin dari beberapa tersebut. Berarti kan money politik tidak akan terjadi bila tidak ada orang yang bawa duit, Pak. Lah ya kira-kira gitu. Makanya kan tokoh tetap kita rangkul agar tokoh tersebut menyadarkan masyarakat sing gawa duit ya bisa dikandani kan. Dikandani ya. Duitnya diapain? Ya biasanya money dikembalikan kan dikembalikan ya. Ya paling dikembalikan ditangkap atau dipiyeke. Bukan buat beli panci aja, bukan tapi dikembalikan. Nah, itu. Kenapa? Karena suara itu sangat berharga sekali kan gitu. Nah ini ya sekarang sebetulnya kalau memang selain tokoh masyarakat sebetulnya warung-warung juga sangat rawan juga. Warung-warung justru sekarang kemarin tuh warung-warung gitu. Toko-toko rawan transaksi money politik. Lah justru disitulah itu masyarakat sering di warung di situ akhirnya
partai politik masuk ke toko-toko dan warung-warung ngasih duit berapa. Ini nek belanja nek kene yang biasanya beli apa ya, misalnya beli atau beli mie instan. Jangan sebut merek, Pak. Oh ya, mie instan. Ketika beli mie instan misalnya harga 2.500 atau berapa. Iya. Ini nak kene, ya wis beres. Yo tak wae mine. Jadi ini gratis apa-apa ini terselubung dengan sembako ya. Sembako juga. Dengan sembako itu. Makanya nanti yang perlu diawasi, yang perlu dikasih sosialisasi bukan hanya tokoh masyarakat tapi toko-toko di kampung-kampung itu paling rawan juga ternyata. Iya, toko dan warung di kampung-kampung. Itu juga rawan juga. Kemarin terdeteksi ke situ. Nanti kita data ya toko-toko dan warung-warung ya. Siap. Nah itu paling penting juga. Wah, paling tidak ya di toko ini anti money politik kan. Oh iya, warung ini anti money politik. Gitu. Nah itu perlu. Nanti saya juga bikin banner Pak. Jadi selain tokoh masyarakat, tokoh agama, ya. Kalau tokoh agama jelas ya, hanya pengajian, oleh dosa dan lain sebagainya. Tapi mengarahkan. Nah itu yang paling efektif saat ini ya, pokoknya toko-toko juga penting juga. Kemarin setelah selesai kok justru ada apa gitu? Oh ternyata Pak Mujib ikut beli di warung itu Pak? Ikut beli. Setelah selesai semuanya kok rame entek-entekan ini. Wah, aku tak gratis kabeh kok wajib nih. Karena ada sponsor. Ada sponsor. Apa partai politik? Oh, ternyata gitu. Makanya kok langsung cepet banget munggah dari partai si itu kan. Oh, partai si itu. Oh, ya. Oke. Kita tidak terdeteksi waktu itu. Ya. Kita hanya ke tokoh masyarakat sama tokoh agama tok. Ya. Terima kasih ini untuk Pak Mujib tentang pengalaman pengetahuannya yang sudah berbagi dengan kita. Kita sudah sampai di penghujung acara. Ya. Closing kata-kata terakhir Pak. Ya bukan terakhir, maksudnya kata-kata penutup Pak. Pesan untuk masyarakat. Kepada seluruh masyarakat Kecamatan Mertoyudan, tahun 2024 pemilu akan segera dilaksanakan. Kepada seluruh masyarakat untuk bisa mensukseskan pemilu tersebut dengan hati nurani, jangan dengan money politik. Kita sekali ya. Oke. Ya. Masih apa ya Pak ya? Salam awas ya Pak. Ya. Kita tutup bareng-bareng ya. Oke. Ya. Masih awas. Ya. Demikian terima kasih sudah berapa jam ya ini acaranya? Hampir 5 jam. 5 jam ya. 5 jam menonton perbincangan kami ini. Semoga berfaedah, bermanfaat, menambah pengetahuan rakyat Tung Sidik dan menghibur tentunya. Kita jumpa lagi di podcast selanjutnya. Tetap di podcast Panwasca Mertoyudan, adem, awasi demokrasi di wilayah Mertoyudan. Ya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas, Siogo Magito-gito. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Pak Mujib. Jangan mau suara dibeli hanya dengan janji-janji. Money politik harus kita basmi karena suburkan korupsi.